Kondisi politik tanah air yang cenderung memanas akhir-akhir ini membuat semua pihak diminta menjaga perdamaian bangsa. Polri tidak melarang massa untuk berdemonstrasi, namun aksi massa harus tertib supaya tidak ditunggangi oleh kelompok yang berpotensi memecah belah NKRI. Pekan lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar doa bersama di sejumlah titik untuk persatuan dan kesatuan negara. Doa bersama ini digelar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan dipusatkan di Silang Monas, Jakarta Pusat. Para prajurit TNI bersama personel Polri dan warga menggelar sholat istighosah. Doa bersama ini juga diikuti oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Selain itu, segenap unsur TNI Polri juga melakukan doa bersama di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Melalui khutbah misa di Gereja Katedral, umat diajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar bangsa. Doa bersama ini dilaksanakan secara serentak di 7 lokasi. Nah, polarisasi ini dari sisi keamanan ini mengandung kerawanan. Kenapa? Karena kita harapkan semua pihak bisa menggunakan cara-cara yang demokratis dan sesuai aturan hukum, tidak menghalalkan segala cara. Ini pelajaran bagi kita untuk berdemokrasi. Namun kerawanannya adalah ketika ada pihak-pihak mungkin yang sengaja atau tidak sengaja kemudian keluar dari aturan hukum, ini dapat berakibat diantaranya potensi-potensi konflik. Untuk itulah kita semua berusaha tentunya, Bapak Panglima dan kami dari kepolisian dan juga unsur-unsur lain bekerja bersama-sama untuk menjaga stabilitas keamanan negara ini. Rencana aksi massa yang akan digelar pada 2 Desember mendatang mulai diantisipasi oleh pihak Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polisi Republik Indonesia atau Polri. 2 institusi keamanan profesional ini mulai masuk ke pusat-pusat aktivitas keagamaan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga persatuan Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akhir pekan lalu menghadiri tablik akbar di Masjid Jami Al-Riyad, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapolri kembali meyakinkan warga bahwa proses kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan diproses hingga ke pengadilan. Kami segera melakukan pemberkasan, percepat berkas ini sesegera mungkin, dan insya Allah nanti kemungkinan maksimal 3 minggu. Tapi kita upayakan secepatnya. Ini untuk masuk ke kejaksaan, dan kita akan dorong kejaksaan segera masuk ke pengadilan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menghadiri istighosah dan doa keselamatan bangsa yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara. Panglima TNI menegaskan aksi damai yang akan dilaksanakan pada 2 Desember mendatang harus berlangsung aman. Namun, jika terjadi kerusuhan yang menjurus kepada aksi makar, maka TNI dan Polri akan siap berhadapan dengan para perusuh. Bagi anak bangsa bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, air mata, darah, bahkan nyawa untuk bersama-sama bergandengan tangan mengisi kemerdekaan ini dan berjuang untuk menjadi bangsa pemenang sehingga bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seruan untuk menjaga persatuan bangsa juga dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siroj. PBNU mengimbau warga untuk tidak terpengaruh demo lanjutan yang rencananya akan diadakan 2 Desember mendatang. Said juga berharap masyarakat terus mengawal dan memelihara perdamaian. Di antaranya dengan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penistaan agama kepada pihak berwajib. Antisipasi terhadap aksi 2 Desember perlu dilakukan karena diduga memiliki agenda terselubung.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, polisi menduga aksi tersebut berupaya menjatuhkan pemerintah. Sebab polisi sudah mengetahui adanya rapat-rapat terkait agenda politik, di antaranya untuk melakukan makar. Untuk itu, Kapolri berjanji akan bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekali lagi, untuk proses hukum, Saudara Basuki Cahayapurnama sudah mendekati tahap akhir. Paling lambat 2 minggu lagi kita akan serahkan kepada kejaksaan. Ini kita yakinkan kepada masyarakat. Sehingga kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan lain-lain, saya yakin masyarakat juga semua cerdas dan kita sudah dapat mendapatkan informasi ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan, tapi ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar. Sehingga bila itu terjadi, kita akan lakukan tindakan tegas, dan kita sudah mencatat, kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya yakin masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia cinta akan kedamaian, cinta akan ketentraman, dan cinta akan keamanan. Untuk itu saya kira kami sudah sepakat dengan Bapak Panglima, Polri dan TNI akan menjaga Jakarta, menjaga Indonesia, tidak ingin agar bangsa ini pecah. Terima kasih. Penetapan aksi susulan pada 2 Desember mendatang dicanangkan oleh pihak yang tidak puas atas penetapan Ahok sebagai tersangka. Pada aksi 2 Desember disebutkan tak hanya akan diikuti sejumlah ormas Islam. Gerakan buruh dan kelompok pro-demokrasi juga dikabarkan akan ikut serta. Sebagai antisipasi terhadap aksi 2 Desember, Kapolri mengeluarkan maklumat untuk aksi unjuk rasa 2 Desember. Polisi menetapkan larangan bagi pengunjuk rasa untuk menggunakan lokasi yang dianggap mengganggu aktivitas warga. Untuk itu, jika aksi tetap dilakukan di sekitar Bundaran HI, polisi akan mengambil langkah pembubaran. Pada Selasa 22 November 2016, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan mengeluarkan maklumat berisi aturan dan ketentuan terkait penyampaian pendapat di muka umum. Salah satunya berisi larangan untuk berbuat makar. Pelanggaran berupa makar akan menghadapi hukuman penjara 20 tahun atau hukuman mati atau seumur hidup. Di lapangan, maklumat dipasang berupa spanduk dan selebaran yang dibagi pada pengendara. Masih terkait rencana aksi 2 Desember, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan fatwa bahwa melaksanakan sholat Jumat di jalanan tidak sah. NU sudah mengeluarkan fatwa melalui Ketua Bahtul Masail Dr. Abdul Muhsin Ghazali bahwa Jumatan di jalan tidak sah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ada yang mensahkan tapi bukan mazhab kita. Mazhab Syafi'i dan Maliki menganggap sholat di jalan tidak sah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi politik Indonesia saat ini sudah tidak panas lagi. Upayanya mendinginkan suasana dilakukan lewat silaturahim dengan beberapa tokoh politik maupun tokoh agama. Bahkan, secara bercanda, ia harus memaksa diri untuk naik kuda di kediaman Prabowo Subianto. Banyak orang yang menyampaikan, sekarang ini Jakarta panas. Sebetulnya tidak panas, hanya anget. Apalagi sekarang ibu-ibu muslimat NU hadir di Jakarta. Semuanya menjadi sejuk, semuanya menjadi dingin kembali, alhamdulillah. Yang pertama, saya ingin mengingatkan bahwa Jakarta ini
ibu kota Republik Indonesia. Marilah kita semuanya kita jaga, kita rawat bersama. Saya yang biasanya nggak pernah naik kuda, saya bila-bilain naik kuda. Agar Jakarta menjadi dingin kembali. Semangat untuk membuat Indonesia damai juga datang dari sejumlah kalangan. Relawan Cinta NKRI menggelar Karnaval Cinta NKRI berupa pertunjukan beragam budaya Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari bermacam latar belakang budaya yang bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di Medan, ribuan warga yang tergabung dalam umat Buddha Nusantara menggelar doa bersama. Kegiatan ini diikuti 15.000 warga Tionghoa di landasan Bandara Lanut Suwondo, Medan. Pelaksana doa bersama mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mempererat rasa kesatuan antar umat yang ada di Indonesia. Aksi serupa juga dilakukan di daerah-daerah lainnya. Pesannya sama, yakni pesan perdamaian menjelang aksi 2 Desember 2016. Di Cirebon, Jawa Barat, TNI Polri bersama alim ulama dan tokoh masyarakat melakukan deklarasi damai, mengantisipasi gerakan makar yang berpotensi memecah keutuhan bangsa. Kegiatan yang sama juga dilakukan di Ternate, Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Tugas Dwi Aprianto mengimbau warga dan pejabat di Maluku Utara agar tidak mengikuti demonstrasi pada tanggal 2 Desember mendatang. Kecintaan bangsa Indonesia terhadap perdamaian menjadi isu utama menjelang berlangsungnya aksi 2 Desember mendatang. Seluruh elemen bangsa memiliki persamaan keinginan, yakni menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan merawat kebinekaan. Tim Liputan Berita 1.